Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahraini Maulida dari Prodi Teknik Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul Web Service. Pertama, kita harus mengetahui definisi dari web service. Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web service ini digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu website untuk menyediakan layanan. Layanan ini dalam bentuk informasi kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem melalui layanan-layanan atau service yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service itu. Web service menyimpan data informasi dalam format XML atau Extensible Markup Language, sehingga data ini dapat diakses oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem operasi, maupun bahasa compiler. Nah, tujuan dari web service itu sendiri, dia untuk meningkatkan kolaborasi antara pemrograman dan suatu perusahaan, yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service dapat dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detail pemrograman yang terdapat di dalamnya. Nah, di sini juga ada beberapa alasan mengapa digunakan web service. Yang pertama itu web service dapat digunakan untuk mentransformasikan satu atau beberapa bisnis logik atau kelas dan objek yang terpisah dalam satu ruang lingkup yang menjadi satu, sehingga tingkat keamanannya ini dapat ditangani dengan baik. Yang kedua itu web service memiliki kemudahan dalam proses deployment-nya, karena tidak memerlukan registrasi khusus ke dalam suatu sistem operasi. Web server ini cukup diupload ke web server dan siap diakses oleh pihak-pihak yang telah diberikan otorisasi. Web service ini berjalan di port 80 yang merupakan standar HTTP. Dengan demikian, web service tidak memerlukan konfigurasi khusus di sisi firewall. Selanjutnya ada arsitektur web service yang memiliki 3 entitas. Yang pertama itu ada service requester atau peminta layanan. Yang kedua ada service provider yaitu penyedia layanan. Dan yang ketiga itu ada service registry, daftar layanan. Selanjutnya ada arsitektur web service. Di sini ada service registry. Dia berfungsi sebagai lokasi kontrol yang mendeskripsikan semua layanan atau service yang telah diregister. Kemudian ada service provider. Dia menyediakan layanan atau service dan mengolah sebuah register agar layanan tersebut dapat tersedia. Yang selanjutnya ada service requester. Dia peminta layanan yang mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan serta menggunakan layanan tersebut. Pada gambar ini juga terdapat operasi sistem. Yang pertama itu ada publish service. Di publish service ini dia menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam atau dari registry. Kemudian yang kedua itu ada find service. Dia yang mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada binding to server. Binding to server itu setelah menemukan layanan yang dicarinya, kemudian dia melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan mengakses layanan atau service yang disediakan oleh service provider. Ini penjelasan dari gambar tadi.
Selanjutnya ada komponen-komponen web service. Yang pertama itu ada Service Publication and Discovery, yang kedua ada Web Service Definition Language, yang ketiga ada Simple Object Access Protocol, dan yang terakhir ada Protokol Internet Standar. Berikut adalah gambar komponen-komponen web service. Nah, saya akan membahas secara singkat satu persatu dari komponen web service. Yang pertama itu ada XML atau Extensible Markup Language. Dia merupakan bahasa web turunan dari Standard Generalist Markup Language yang ada sebelumnya. XML ini hampir sama dengan HTML, di mana keduanya sama-sama turunan dari HTML. Teknologi XML ini dikembangkan mulai tahun 1966 dan mendapatkan pengakuan dari World Wide Web Consortium pada bulan Februari 1998. Definisi sederhana dari XML ini adalah dia suatu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memanipulasi dokumen secara terstruktur. Di sini ada contoh program XML. Pada bagian ini, sebuah contoh dokumen XML, gambarnya seperti ini, gambar programnya seperti ini. Kemudian pada sebelah kanan ini, gambar ketika program itu dibuka di website. Selanjutnya ada Web Service Description Language. Sebuah XML Basic Language untuk mendeskripsikan XML. WSDL menyediakan servis atau layanan yang mendeskripsikan service request dengan menggunakan protokol-protokol yang berbeda dan juga encoding. WSDL ini memfasilitasi komunikasi antar aplikasi. Dia juga mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh web service, bagaimana menemukannya dan bagaimana untuk mengoperasikannya. Selanjutnya ada 7 tipe elemen yang mendefinisikan WCDL. Yang pertama itu ada type. Dia mendefinisikan tipe data seperti string atau integer di dalam sebuah pesan. Yang kedua itu ada message, yaitu tipe data yang akan dikomunikasikan. Yang ketiga itu ada operation, sebuah deskripsi abstrak dari sebuah action yang didukung oleh service. Yang keempat itu ada port type, dia itu sebuah koleksi abstrak dari operation yang didukung oleh lebih dari satu endpoints. Yang kelima ada binding, dia mendefinisikan penyatuan dari tipe port menjadi sebuah protokol transport dan data format. Yang keenam itu ada port. Port ini sebuah komunikasi endpoint sebagai kombinasi dari binding dan alamat network. Bagi protokol HTTP, sebuah bentuk dari URL, sedangkan bagi protokol SMTP, ini adalah sebuah form dari email address atau alamat email. Yang ketujuh itu ada service, yaitu satu set port yang terkorelasi atau suatu endpoints. Di sini ada gambar elemen utama. Gambar elemen utama yaitu elemen itu dia mendefinisikan, type itu dia jenis data yang digunakan. Kemudian message itu pesan-pesan yang digunakan. Kemudian ada port type itu operasi yang dilakukan. Sedangkan binding itu dia protokol komunikasi yang digunakan oleh layanan web. Berikut adalah struktur utama dokumen dari WSDL. Teman-teman bisa memperhatikan gambar berikut. Selanjutnya ada Simple Object Access Protocol, yaitu sebuah XML-based markup language untuk pergantian pesan di antara aplikasi-aplikasi yang berguna seperti sebuah amplop yang digunakan untuk pertukaran data objek di dalam network. SOP ini mendefinisikan 4
aspek di dalam komunikasi. Yang pertama ada message envelope, yang kedua ada encoding, yang ketiga ada RPC call conversion, dan bagaimana menyatukan sebuah message di dalam protokol transport. Sebuah SOP ini terdiri dari SOP envelope dan bisa terdiri dari attachment atau tidak memiliki attachment. SOP envelope ini tersusun dari SOP header dan SOP body, sedangkan SOP attachment membolehkan non-XML data untuk dimasukkan ke dalam SOP message, di-encoded dan diletakkan ke dalam SOP message dengan menggunakan MIME multipart. Yang terakhir ada Universal Description, Discovery, and Integration. Sebuah service registry bagi pengalokasian web service yang mengkombinasikan SWAP dan WSDL untuk pembentukan sebuah registry bagi pendaftaran dan pengenalan service. Ia menyediakan sebuah area umum di mana sebuah organisasi dapat mengiklankan keberadaan mereka dan servis yang diberikan. Selanjutnya ada pembuatan web service. Di sini terdapat dua web. Yang pertama ada web A dan web B. Web A ini terdapat index.html dan login.php, sedangkan pada web B itu ada database dan service.php. Pada gambar ini, di sini merupakan database dari web. Kemudian index HTML itu sebuah file index. Sebuah file index yang menjadi indeks dari sebuah website. Kemudian di sini ada login PHP. Login PHP ini di mana user atau pengguna akan memasukkan username dan passwordnya. Dan yang terakhir itu ada service PHP. Teman-teman bisa melihat program berikut. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga kekurangan maupun kesalahan pengucapan dan penulisan dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.